From the homeland full of pride, we stand together side by dengan side. head coach yang level yang seperti ini, Wah ini sudah pasti bakal bikin semua fans Garuda emosi mendengarnya. Kepentingan tersembunyi di balik pujian yang berlebihan dari Arya Sinulinga terbongkar. Kira-kira apa saja ya kepentingan tersembunyi dari si AS ini? Mari simak cerita selengkapnya dan jangan di-skip. Wah. Gebrakan Patrick Kluivert memang dibuat beda jauh dengan apa yang pernah Shin Tae-yong lakukan. Fokus lolos Piala Dunia dan aktif kolaborasi dengan pemain dan pelatih lokal. Apakah budaya baru Patrick Kluivert ini akan menjadikan timnas Indonesia makin solid dan kuat? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Exco PSSI, Arya Sinulinga, kembali menuai kritik setelah dinilai terlalu berlebihan dalam memberikan penilaian terhadap Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai nahkoda baru Garuda, Kluivert mendapat pujian tinggi dari Arya, yang menilai bahwa legenda Belanda itu adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia ke level lebih tinggi. Namun, tak sedikit yang meragukan keputusan PSSI mengingat rekam jejak kepelatihan Kluivert yang belum terlalu menonjol. Pengalaman pria asal Belanda itu lebih banyak sebagai asisten pelatih dan direktur akademi, dengan karir kepelatihan utama yang singkat di klub Turki Adana Demirspor. Pujian berlebihan dari Arya pun menimbulkan kecurigaan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Beberapa pihak mulai mengendus adanya kepentingan tertentu di balik keputusan ini. Di media sosial, banyak yang mempertanyakan apakah proses pemilihan pelatih benar-benar dilakukan secara transparan atau ada intervensi dari kelompok tertentu. Sejumlah pengamat sepak bola menilai bahwa PSSI seharusnya lebih terbuka mengenai kriteria dan alasan pemilihan Kluivert. Selain itu, mereka juga menyoroti perlunya evaluasi kinerja yang objektif tanpa adanya glorifikasi berlebihan sejak awal. Di tengah polemik ini, Kluivert sendiri sudah mulai bekerja dengan membentuk tim kepelatihannya, termasuk mencari asisten lokal. Masyarakat pun berharap agar terlepas dari segala kontroversi, pelatih baru ini bisa membuktikan kualitasnya di lapangan dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi. Apakah Kluivert memang sosok yang tepat atau ada kepentingan tersembunyi di balik penunjukannya? Waktu yang akan menjawab. From the homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our chest, hope in our heart, unite the dream. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, langsung membuat gebrakan dengan pendekatan berbeda dari pendahulunya, Shin Tae-yong STY. Salah satu langkah yang jarang dilakukan STY adalah menonton langsung pertandingan Liga 1 bersama tim pelatihnya. Jika STY lebih sering memantau pemain melalui rekaman video, Kluivert memilih hadir langsung di stadion untuk melihat kualitas pemain secara lebih detail. Menurutnya, dengan cara ini ia bisa lebih memahami potensi serta kelemahan pemain di bawah tekanan pertandingan sesungguhnya. Selain itu, Kluivert juga merekrut 4 asisten pelatih lokal untuk membantunya memahami karakteristik sepak bola Indonesia.
Keempat pelatih ini memiliki latar belakang berbeda, mulai dari pengalaman di Liga 1 hingga pengembangan pemain muda. Saya ingin bekerja sama dengan pelatih lokal karena mereka lebih memahami budaya sepak bola Indonesia. Ini akan membantu kami membangun tim yang lebih baik, ujar Kluivert. Langkah Kluivert ini menimbulkan berbagai reaksi dengan harapan bisa membawa perubahan bagi timnas Indonesia. Akankah strategi barunya ini membuahkan hasil? Kita nantikan bersama. The dream stays bright. We believe in this path of light. The people's cheers, our greatest might. Together we'll conquer the fight. From the homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our... Kabar terbaru datang dari Alex Pastoor, analis tim nasional Indonesia yang telah tiba di tanah air. Kedatangannya ini menjadi bagian dari persiapan jelang laga penting melawan Australia pada bulan Maret mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Alex Pastoor langsung bergerak cepat. Ia dijadwalkan hadir di berbagai pertandingan Liga 1 untuk mengamati para pemain yang sedang berlaga. Hasil analisisnya akan menjadi data penting bagi pelatih kepala untuk menentukan siapa saja pemain yang pantas dipanggil memperkuat tim Garuda di laga krusial tersebut. Fokus utama Pastoor adalah menilai performa individu para pemain seperti kemampuan teknis, taktik, dan kondisi fisik mereka. Selain itu, ia juga akan memperhatikan mentalitas pemain, terutama yang menunjukkan performa konsisten di kompetisi domestik. Australia sendiri dikenal sebagai lawan yang tangguh, sehingga timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas terbaik untuk menghadapi laga tersebut. Kehadiran Alex Pastoor diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam menyusun skuad yang solid dan kompetitif. Totalitasnya dalam timnas benar-benar buat kita bangga dan sedikit melupakan kegalauan kita beberapa waktu yang lalu saat PSSI umumkan pemecatan Shin Tae-yong. Begitulah kira-kira narasi ini dibangun. Tak hanya menjadi sorotan di tanah air, berita naturalisasi Jairo Riedewald yang merupakan pemain Royal Antwerp FC tersebut juga menyita perhatian dari negara lain. Forum penggemar sepak bola Vietnam merilis sebuah berita tentang Jairo Riedewald yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Indonesia akan kembali kedatangan gelandang sekelas Premier League, tulis sebuah forum penggemar bola Vietnam. Dilansir dari kanal YouTube Taktik 11 kabar, proses naturalisasi Jairo Riedewald ke timnas Indonesia tersebut juga mendapat berbagai respons dari fans Vietnam. Tim Indonesia lebih terkenal di Vietnam dibandingkan tim Vietnam di tanah air sendiri, tulis seorang fans Vietnam. Mengajar 20 orang Belanda bermain di Piala Dunia rasanya gemilang. Sementara beberapa pemain domestik ada yang duduk di bangku cadangan, ada yang tidak dipanggil. Semakin tinggi mendaki, semakin sakit terjatuh, kata warganet lain. Meski banyak yang melontarkan sindiran kepada timnas Indonesia karena banyak menurunkan pemain naturalisasi, namun seorang netizen berpendapat bahwa Vietnam tidak akan bisa seperti Indonesia dalam menaturalisasi pemain keturunan. Sebab timnas Indonesia hanya menaturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Sementara Vietnam memiliki sangat sedikit pemain keturunan. Banyak dari Anda yang iri pada mereka, seberapapun besarnya keinginan kita untuk melakukan sesuatu di Vietnam, kita tidak bisa melakukan hal seperti mereka. Mereka hanya mengimpor orang-orang dari ras campuran yang nenek moyangnya adalah orang Indonesia. Di Vietnam pemain dari ras campuran sangat sedikit, apalagi yang memiliki kekayaan lebih dari itu. Puluhan juta dolar bersaing untuk turnamen tersebut. Juara top Eropa seperti Indonesia pergi saja ke Piala Dunia dan bergembiralah. Jika Vietnam bisa pergi ke Piala Dunia dengan cara ini, tidak ada yang akan mendukungnya, tulis seorang fans Vietnam. Benar harus ada uang untuk menyuap, tapi Indonesia tidak kekurangan uang, negaranya lebih banyak penggemar sepak bola dibandingkan Vietnam, hanya saja prestasinya tidak banyak, timpal fans lain. Nama Jairo Riedewald sudah sejak lama menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran 9 September 1996 di Haarlem, Belanda tersebut memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari sang ibu. The clock struck 12,
a New Year's light. Patrick Kluivert, pelatih dengan segudang pengalaman, telah menegaskan keputusannya untuk menjadikan Jay Itzes sebagai kapten tim secara permanen. Dalam sebuah wawancara, Kluivert dengan tegas menyatakan bahwa Jay Itzes adalah sosok yang paling cocok dan pantas memegang tanggung jawab besar tersebut. Jay bukan hanya pemain yang luar biasa di lapangan, tetapi juga pemimpin sejati di luar lapangan. Dia memiliki visi, keberanian, dan kemampuan untuk menyatukan tim dalam situasi apapun, ujar Kluivert. Menurut sang pelatih, Jay Itzes menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sulit ditemukan. Dedikasi, profesionalisme, dan pengaruh positifnya telah menjadi inspirasi bagi seluruh tim. Dia bukan hanya kapten, dia adalah roh dari tim ini, tambah Kluivert. Keputusan ini sekaligus menegaskan keyakinan Kluivert bahwa Jay Itzes akan menjadi sosok kunci yang membawa tim menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Keputusan itu sering dibandingkan dengan kebijakan pelatih sebelumnya, yaitu Shin Tae-yong, yang entah bagaimana sering merotasi ban kapten dari timnas. Banyak yang menyebut hal tersebut adalah ada masalah pribadi dan kearogansian STY yang harus ditaati. Itulah perbedaan signifikan kultur sepak bola ala Eropa dan Asia. Semoga timnas semakin sukses ke depannya. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara terkait keputusan pelatih baru Patrick Kluivert yang mencoret 3 pemain andalannya dari skuad utama. Dalam sebuah wawancara, Shin mengaku heran dan sedikit kecewa dengan kebijakan tersebut, mengingat pemain-pemain itu selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas di bawah kepemimpinannya. Menurut Shin, ketiga pemain tersebut memiliki kontribusi besar dalam mengangkat performa timnas, baik di tingkat regional maupun internasional. Mereka adalah pemain-pemain dengan mental kuat dan kualitas yang sudah terbukti di lapangan. Saya tidak mengerti mengapa mereka dicoret begitu saja, ujarnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ia menyebut bahwa selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, dirinya tidak pernah diberikan target spesifik untuk membawa tim lolos ke Piala Dunia. Hal ini dianggapnya sebagai hal yang aneh dan tidak masuk akal, mengingat Piala Dunia seharusnya menjadi tujuan utama setiap tim nasional. Sebagai pelatih, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Tetapi ketika tidak ada target besar seperti lolos ke Piala Dunia, itu membuat saya bertanya-tanya tentang visi jangka panjang sepak bola Indonesia, tambahnya. Komentar Shin ini memancing beragam reaksi dari para penggemar sepak bola, baik di Indonesia maupun Korea Selatan, yang selama ini mendukung penuh kiprahnya bersama tim Garuda. Kini perhatian tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert akan membuktikan keputusannya di lapangan, serta bagaimana timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di masa mendatang. Begitulah kira-kira situasinya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tetap pantau perkembangan berita terkini hanya di GDNEWS. Patrick Kluivert, pelatih kepala baru timnas Indonesia, memberikan tanggapan tegas terhadap beberapa laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah pemain merasa Shin Tae-yong STY memiliki gaya kepelatihan yang arogan dan bersikap seperti seorang diktator. Kluivert menegaskan bahwa pendekatan semacam itu tidak akan berlaku di eranya. Dari apa yang saya dengar, ada pandangan bahwa gaya kepemimpinan sebelumnya dianggap terlalu keras dan cenderung otoriter. Saya menghormati apa yang telah dicapai Shin Tae-yong, tetapi setiap pelatih memiliki caranya sendiri. Saya lebih percaya pada pendekatan yang terbuka dan dialog yang sehat dengan para pemain, ujar Kluivert dalam konferensi pers. Menurut Kluivert, perbedaan kultur menjadi faktor signifikan dalam pendekatan kepelatihan mereka. Saya berasal dari kultur yang menekankan kolaborasi dan saling mendukung. Saya ingin membangun hubungan yang kuat dengan para pemain, di mana mereka merasa didengar, dipercaya, dan dihargai, tambahnya. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa era baru timnas Indonesia akan lebih menitikberatkan pada keharmonisan tim dengan tetap menjaga disiplin dan profesionalisme sebagai pondasi utama. Saya ingin pemain bermain dengan hati, bukan hanya karena tekanan, tutup Kluivert. The clock struck 12.
A New Year's light, a chance to Suasana optimisme sedang melanda sepak bola Indonesia setelah Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala timnas. Tak hanya sosok Kluivert yang menarik perhatian, tetapi juga kehadiran dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kehadiran keduanya telah membuat supporter Garuda semakin yakin bahwa mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Alex Pastoor, pelatih yang dikenal cerdas dalam merancang strategi permainan modern, membawa pengalaman panjang dari klub-klub Eropa. Pastoor dikenal piawai dalam membangun tim dengan filosofi permainan menyerang yang berbasis penguasaan bola. Sementara itu Denny Lanzaat, mantan pemain timnas Belanda yang kini menjelma menjadi pelatih berbakat, diharapkan mampu membangun mental juara di kalangan pemain Garuda. Kombinasi pengalaman keduanya menjadi modal besar untuk membawa Indonesia bersaing di level internasional. Banyak supporter yang menyambut langkah ini dengan antusias. Menurut mereka, kehadiran tim pelatih kelas dunia ini menunjukkan keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam membangun sepak bola Indonesia. Seorang supporter mengungkapkan, dengan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat, kami yakin timnas akan punya kualitas baru. Ini adalah langkah besar untuk meraih mimpi lolos Piala Dunia. Di tengah harapan besar ini, PSSI terus mempersiapkan program-program yang mendukung visi besar tersebut. Patrick Kluivert dan tim pelatihnya dipastikan akan fokus mempersiapkan timnas untuk turnamen-turnamen besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, yang akan menjadi batu loncatan penting bagi Garuda. Dengan kehadiran pelatih berpengalaman, supporter kini merasa optimis bahwa timnas Indonesia tidak hanya mampu bersaing di Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat Asia dan bahkan dunia. Semua pihak berharap kolaborasi antara Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat akan menjadi kunci untuk membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia. Sebuah mimpi yang selama ini diidamkan jutaan penggemar Garuda. Apakah ini menjadi awal kebangkitan besar sepak bola Indonesia? Kita nantikan bersama kiprah mereka di lapangan hijau. Tetap dukung timnas dan pantau perkembangannya hanya di GD News. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Sosok legendaris Edwin van der Sar, mantan penjaga gawang kelas dunia, resmi bergabung sebagai pelatih kiper timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi sorotan besar dan membawa harapan baru bagi skuad Garuda. Keputusan van der Sar untuk bergabung dengan timnas Indonesia tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, ia adalah salah satu kiper terbaik dunia yang pernah bermain untuk klub raksasa seperti Ajax Amsterdam, Juventus, dan Manchester United. Kehadirannya bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga ambisi besar untuk mencetak sejarah baru bersama sepak bola Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran Alex Pastoor, sahabat dekat van der Sar sekaligus asisten pelatih kepala timnas Indonesia saat ini. Diketahui keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sejak lama, sehingga ajakan Pastoor untuk bekerja sama di Indonesia menjadi salah satu alasan kuat bagi van der Sar menerima tantangan ini. Dalam sebuah wawancara, van der Sar menyampaikan bahwa dirinya sangat antusias menjadi bagian dari proyek besar ini. Ia mengatakan, saya ingin membawa pengalaman saya untuk membangun generasi penjaga gawang yang bisa bersaing di level internasional. Bersama Alex Pastoor, saya percaya kami bisa melakukan hal besar di sini. Langkah besar ini tentu menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia. Dengan kehadiran nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Denny, Alex Pastoor, dan Edwin van der Sar, timnas Indonesia diharapkan dapat mencapai level baru di kancah internasional. Apakah kolaborasi ini mampu membawa tim Garuda terbang lebih tinggi? Kita tunggu saja kiprah mereka di pertandingan-pertandingan mendatang. Inilah momen bersejarah yang patut kita banggakan. Jangan lupa untuk terus mendukung timnas Indonesia. Begitulah kira-kira yang terjadi apabila Indonesia benar-benar dilatih oleh van der Sar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia memicu kontroversi baru setelah grup hacker terkenal CP9 mengungkap skandal besar di balik keputusan tersebut. Berdasarkan dokumen dan komunikasi yang diretas, CP9 mengklaim bahwa salah satu orang terdekat Erick Thohir diduga menjadi dalang di balik pemecatan pelatih asal Korea Selatan itu. Informasi yang bocor menyebutkan bahwa individu tersebut memiliki koneksi kuat dengan kelompok mafia bola yang selama ini berusaha mempertahankan kendali mereka di sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong yang dikenal tegas dan memiliki visi besar untuk membangun timnas secara profesional dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang tidak ingin perubahan terjadi. Dalam salah satu dokumen yang dirilis disebutkan bahwa mafia bola merasa terganggu dengan keberhasilan STY membawa Indonesia ke level kompetisi yang lebih tinggi. Kita perlu memastikan dia tidak lagi punya pengaruh di sini, bunyi salah satu pesan yang diduga berasal dari jaringan mafia tersebut. Sorotan semakin tajam setelah CP9 juga mengungkap komunikasi internal yang menunjukkan bahwa beberapa keputusan strategis di PSSI dipengaruhi oleh kepentingan mafia bola. Erick Thohir sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan orang terdekatnya dalam skandal ini. Berita ini langsung menjadi perhatian publik dan memancing kemarahan supporter timnas Indonesia. Tagar hashtag #SaveIndonesianFootball dan hashtag #BersihkanSI pun menjadi tren di media sosial dengan banyak pihak mendesak Erick Thohir untuk segera mengambil tindakan tegas dan mengungkap kebenaran. Jika dugaan ini terbukti benar, skandal ini tidak hanya mencoreng nama PSSI tetapi juga menjadi bukti kuat bahwa sepak bola Indonesia masih terjebak dalam jerat mafia yang menghambat kemajuan. Masyarakat kini menanti langkah Erick Thohir untuk membuktikan komitmennya dalam membersihkan sepak bola Indonesia dari praktik kotor ini. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan terkait isu hangat pemecatan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ketegangan yang terjadi di tubuh PSSI membuat Presiden memanggil Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung ke Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta kejelasan terkait keputusan kontroversial tersebut yang telah memicu reaksi keras dari masyarakat dan para penggemar sepak bola Indonesia. Erick Thohir dalam pertemuan itu mengakui bahwa situasi ini tidak mudah. Ia mengungkapkan bahwa ada sejumlah pihak yang mendesaknya untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Tekanan ini diduga berkaitan dengan berbagai polemik di internal organisasi, termasuk keputusan yang melibatkan masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan arah pembinaan sepak bola nasional. Ia meminta Erick Thohir untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait dasar keputusan tersebut. Presiden juga menekankan bahwa sepak bola adalah harapan besar bagi rakyat Indonesia, sehingga setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kisru ini semakin menyorot dinamika di tubuh PSSI yang terus menjadi sorotan publik. Akankah Shin Tae-yong tetap bertahan? Dan bagaimana langkah Erick Thohir menghadapi tekanan yang semakin besar? Semua mata kini tertuju pada keputusan akhir yang akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan tengah mencari pelatih asal Eropa untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai nahkoda timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rencana besar Erick untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, khususnya setelah Shin Tae-yong mengakhiri kontraknya pada akhir tahun 2023. Visi besar Erick yang fokus pada pembinaan pemain muda, penguatan sistem kompetisi, dan persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia membuat banyak pelatih Eropa tertarik mengajukan diri. Nama-nama besar di dunia kepelatihan disebut telah mengirimkan proposal mereka, termasuk beberapa yang pernah menangani klub dan tim nasional ternama. Berita ini pun menjadi sorotan berbagai media Eropa.
Beberapa outlet media menyoroti keberanian Erick Thohir dalam mengarahkan transformasi sepak bola Indonesia, termasuk fokusnya pada investasi besar dalam infrastruktur dan program pengembangan pemain muda. Indonesia adalah pasar besar yang sedang berkembang. Visi Erick Thohir untuk sepak bola negara ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih top Eropa, tulis salah satu media olahraga terkemuka di Inggris. Meski belum ada nama yang dikonfirmasi, pencarian pelatih baru ini memicu perdebatan di kalangan supporter. Banyak yang mendukung langkah Erick, namun ada pula yang menilai bahwa peran Shin Tae-yong yang berhasil meningkatkan performa timnas Indonesia belum sepenuhnya selesai. Langkah Erick Thohir ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi peserta di panggung sepak bola dunia, tetapi juga bersaing secara serius di level internasional. Siapa pelatih yang akhirnya akan dipilih? Hanya waktu yang akan menjawab. Setelah sempat memanas dengan tagar #Stewart yang ramai digaungkan supporter di media sosial, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya menunjukkan perubahan sikap. Kritik tajam yang dilayangkan masyarakat dan evaluasi mendalam dari PSSI tampaknya menjadi momen introspeksi bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong dikabarkan langsung mengambil langkah besar dengan menghubungi Elkan Bagot, salah satu bek andalan timnas Indonesia, untuk kembali memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday Januari mendatang. Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa Shin kini lebih mengutamakan kepentingan tim ketimbang egonya. FIFA Matchday Januari sendiri disebut-sebut akan menjadi ajang bergengsi, karena timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Portugal dalam laga persahabatan. Jika kabar ini benar, maka pertandingan tersebut akan menjadi tantangan besar bagi tim Garuda untuk mengukur kemampuan mereka melawan salah satu tim terkuat di dunia. Dengan keputusan ini, Shin Tae-yong berharap bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari supporter yang sebelumnya mulai kehilangan keyakinan terhadap kepemimpinannya. Mampukah Shin dan timnas Indonesia bangkit pada FIFA Matchday mendatang? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya. From the homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our chest, hope in our heart, unite the dream, let the journey start. Every step is a sacred vow, for the nation we fight here and now. With sacrifice we'll never fall. Penampilan gemilang Jay Itzes saat menghadapi Juventus kemarin sukses mencuri perhatian dunia sepak bola. Gelandang muda penuh talenta ini tampil luar biasa, memukau penonton dengan penguasaan bola yang tenang, visi permainan yang tajam, serta kontribusinya dalam serangan tim. Performanya dinilai sebagai salah satu faktor kunci dalam laga tersebut, membuat namanya semakin bersinar di kancah sepak bola internasional. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Manchester United, salah satu klub raksasa Premier League, tengah mempertimbangkan untuk merekrut Jay Itzes pada bursa transfer musim ini. MU dikabarkan serius memantau perkembangan pemain muda tersebut dan melihatnya sebagai solusi untuk memperkuat lini tengah mereka yang membutuhkan kreativitas tambahan. Menariknya, rumor ini semakin relevan karena Jay Itzes sendiri pernah mengungkapkan bahwa salah satu impian terbesarnya adalah bermain di Premier League. Dalam sebuah wawancara sebelumnya, Itzes menyebut bahwa ia menganggap Liga Inggris sebagai kompetisi terbaik di dunia, baik dari segi intensitas, kualitas pemain, maupun atmosfer yang diciptakan oleh para penggemar. Bermain di Premier League menurutnya adalah puncak karier yang ingin ia capai. Jika transfer ini benar-benar terjadi, bukan hanya Jay Itzes yang akan meraih mimpinya, tetapi juga Manchester United yang berpotensi mendapatkan pemain muda penuh potensi untuk jangka panjang. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Jay Itzes maupun Manchester United terkait rumor ini. Akankah Jay Itzes segera merumput di Old Trafford dan menjadi bintang baru di Liga Inggris? Ataukah masih ada klub lain yang berpotensi merebutnya? Semua akan terjawab di bursa transfer yang sedang berlangsung. Ikuti terus GD News untuk update berita transfer terbaru dan kisah menarik dari dunia sepak bola.
Cristiano Ronaldo, salah satu legenda hidup sepak bola dunia, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik pedas sekaligus peringatan kepada Indonesia terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan. Isu tersebut mengemuka setelah beredar rumor bahwa PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tengah mempertimbangkan untuk mengganti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan Erik ten Hag, pelatih asal Belanda yang sebelumnya pernah berseteru dengan Ronaldo di Manchester United. Seperti diketahui, hubungan antara Ronaldo dan Erik ten Hag sempat menjadi pusat perhatian dunia sepak bola ketika keduanya berada di Manchester United. Konflik internal yang muncul saat itu berujung pada keluarnya Ronaldo dari klub tersebut. Dalam beberapa wawancara, Ronaldo secara terang-terangan mengkritik gaya kepemimpinan ten Hag yang dinilainya arogan dan tidak menghormati para pemain senior. Ketika kabar ini sampai ke telinga Ronaldo, ia dikabarkan kecewa dan merasa keputusan ini, jika benar terjadi, akan menjadi langkah mundur bagi sepak bola Indonesia. Ronaldo menganggap Shin Tae-yong telah membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia dengan meningkatkan performa dan mentalitas para pemain muda. Ia bahkan menyebut bahwa STY adalah pelatih yang tepat untuk membangun fondasi jangka panjang, sehingga menggantinya dengan sosok kontroversial seperti Erik ten Hag bisa merusak perkembangan yang sudah berjalan. Selain itu, Ronaldo menyoroti pentingnya stabilitas dalam sebuah tim nasional. Menurutnya, perubahan pelatih apalagi di tengah proses pembangunan tim bisa menjadi bumerang yang justru membuat Indonesia kehilangan momentum untuk berkembang lebih jauh. Ia juga mengingatkan bahwa Erik ten Hag dikenal memiliki pendekatan yang cenderung kaku dan seringkali menimbulkan konflik internal seperti yang terjadi di Manchester United. Kritik Ronaldo ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan PSSI jika benar mereka akan memilih Erik ten Hag. Pasalnya, di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan, baik dalam performa di lapangan maupun dalam membangun kepercayaan diri para pemain. Di sisi lain, ada pula yang mendukung ide mendatangkan pelatih kelas dunia seperti Erik ten Hag dengan harapan pengalaman dan taktiknya mampu membawa Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Namun tidak sedikit yang khawatir bahwa masalah karakter dan kepemimpinan Erik ten Hag justru dapat menjadi batu sandungan dalam perjalanan timnas Indonesia. Kini bola ada di tangan PSSI dan Erick Thohir. Apakah mereka akan tetap mempercayai Shin Tae-yong yang telah berjasa besar,